itu apa? Kalau di situ karena ada pengaruh hormon. Otomatis karena apa? Karena ada produksi dan nanti ada pengeluaran ASI. Makanya di situ ada pengaruh hormon, sehingga otomatis kalau pengaruh hormon akan ada perubahan secara fisik. Nah, di situ ada beberapa proses pembentukan yang terjadi pada ibu-ibu yang menyusui, seperti mamogenesis, galaktogenesis, dan galaktopoiesis. Itu sekedar dibaca aja untuk yang pasti ya, kalau ini untuk laki-laki nggak begitu ngaruh gitu, cuman sebenarnya tetap harus ada preferensi untuk yang laki-laki untuk membaca, kalau fisiologi cukup sebatas fisiologinya itu seperti ini, perlu tahu juga gitu ya. Next. Nah, ini lebih ke anatominya. Saya yakin ini akan lebih digodok lagi, dibahas lagi pas farmakoterapi ya. Di farmakoterapi, kalau di sini kan kita hanya lebih nanti ke pengkajian resepnya saja. Yang jelas tadi secara perubahan fisik, fisiologinya itu ada beberapa perubahan yang terjadi, ada 3 perubahan ya. Nah, itu bisa dijelaskan di gambar yang ini. Next. Refleks. Nah, ini lebih ke apa saja sih refleks pada saat menyusui atau pada saat laktasi. Itu ada prolaktin dan aliran yang timbul ke hisapan bayi, itu pasti ada refleksnya, nggak mungkin tidak ada ya, karena tadi ada perubahan hormon, otomatis banyak yang akan berubah, termasuk saraf-saraf sensorik. Saraf-saraf sensorik, kalau kita bahas saraf sensorik, berarti itu kelenjarnya udah mulai ke hipotalamus, hipofisis ya, yang ada di otak. Nah, yang ada di otak, dia akan mengirimkan sinyal atau mengirimkan perintah untuk si prolaktin ini berproduksi. Jadi kalau misalkan ada kasus-kasus katakan hiperprolaktin itu, yang hiperprolaktin itu kan berarti kelebihan hormon prolaktinnya. Nah, hormon prolaktin itu yang menjadi otak, yang mengirimkan sinyal itu adalah si kelenjar hipofisis ya, hipofisis yang ada di otak. Nah, makanya harus dilihat ketika ada peningkatan atau penurunan prolaktin adalah di fungsi kelenjar hipofisisnya ini. Next. Nah, itu untuk apa sih yang bisa dilakukan bayi? Padahal kalau kita pikir ya, bayi itu kan belum mudeng, belum cukup paham untuk tahu ini bagian apa. Tetapi di sini ada refleks yang dilakukan bayi pada saat masa laktasi. Nah, itu sudah dibacakan, ada mencari routing refleks ya, kemudian sucking refleks kayak menghisapnya. Kemudian next. Nah, ada untuk menelan. Nah, menelan itu nanti kalau apalagi misalkan dia sudah mulai 6 bulan. Jangankan 6 bulan ya, ASI pun yang tidak perlu dia kunyah, itu dia sudah ada refleks menelannya. Dari awal dia lahir sudah ada refleks menelan atau swallowing refleksnya. Next. Banyak sekali kandungan-kandungan yang ada di ASI, banyak, ada 5 di situ. Imunoglobulin itu semacam imunitas ya, IgA, IgB. Nanti kalau teman-teman tahu kalau imunoglobulin itu tidak hanya di situ kan IgA ya, tapi masih banyak jenis imunoglobulin yang bisa dihasilkan oleh tubuh. Kalau di ASI ini salah satu contohnya adalah IgA. Kemudian ada laktoferin, lisozim, prolaktin, makrofag. Nah, ini bagian-bagian dari
antibakteri yang dia bisa melawan bakteri itu ada makrofag, monosit, neutrofil B, neutrofil T. Itu kalau kita pelajari lebih lanjut ternyata dia punya daya antibakteri. Itu ya, bisa membunuh fagositosis bakteri ataupun virus. Jadi banyak ternyata kandungan ASI ya sebagai pertahanan tubuh si bayi yang mungkin dia belum cukup imunitas ketika baru keluar dari rahim gitu ya. Next. Yang dihindari kategori-kategorinya, ini contohnya ya. Contohnya ada chloramphenicol, chloralhidrat, amiodaron. Nah, ini sebenarnya juga kita belum lihat ya kategori keamanannya pada ibu menyusui, dan pada ibu menyusui itu sebenarnya grade-nya lebih aman dibandingkan dengan kategori pada kehamilan. Ya, biasanya yang kita hindari pada ibu-ibu menyusui, keamanan ibu menyusui itu seberapa besar persentase dia diekskresikan lewat ASI. Nah, kalau misalkan dia besar diekskresikan lewat ASI, ya kalau bisa jangan diminum. Gitu ya. Kalau tidak bersifat urgent ataupun memang sudah memang harus dapat ya, kayak amiodaron. Karena kan si ibu ini juga punya diagnosa CHF. Nah, tapi dia juga harus menyusui. Makanya kita cari dulu nih terapi selain amiodaron yang bisa lebih aman terhadap ibu menyusui karena dia ternyata diserap besar dalam jumlah besar dalam air susu gitu. Nanti kan otomatis kalau diserap banyak dalam jumlah banyak, diekskresikannya juga akan lebih banyak. Itu menyebabkan apa? Menyebabkan penekanan tiroid. Jadi bisa dia akan si bayinya itu bisa hipo ataupun malah justru malah bisa hipertiroid. Next. Ini farmakokinetiknya ya. Farmakokinetik dari obat dia diabsorpsi ya, diabsorpsi sampai dia diekskresikan lewat ASI. Nah, itu bisa dibaca di ini di farmakokinetiknya. Oke, next. Ini karena masih kurang 3 menit. Nanti kalau misalkan mati, saya buka lagi ya. Saya lanjut. Nanti tak kasih ini ya, alamatnya ke siapa? Ke Hani. Oke. Ini tadi masih lanjutan yang farmakokinetis perpindahan obat sampai ke ASI. Entah itu obat-obat yang dia itu bersifat basa atau asam. Obat itu kan ada yang bersifat basa, ada yang bersifat asam ya. Kalau basa itu kan lebih ke lipofilitasnya itu tinggi. Jadi lipofil, dia itu senang dengan yang lemak gitu ya, lipofil, larut lemak. Ya, tinggi ikatannya dengan protein. Jadi otomatis akan tinggi kadarnya di dalam ASI. Ya, kalau dia basa, ikatan proteinnya kan lebih rendah tuh. Ikatan proteinnya lebih rendah, berarti yang ada di ASI itu dia akan lebih tinggi ketimbang sama obat yang bersifat asam. Contoh-contohnya kalau yang dia punya lipofilitas tinggi seperti beta blocker ya, yang belakangnya lolol gitu ya, ada sotalol, ada propanolol, ada etanolol, lah itu dia sifatnya kan basah. Kalau obat-obat yang sifatnya asam, dia punya ikatan protein tinggi. Otomatis kalau dia ikatan dengan protein tinggi, di ASI juga dia akan sedikit karena dia lebih suka berikatan dengan protein gitu. Tidak masuk ke dalam ASI. Otomatis kadarnya yang masuk ke dalam ASI itu rendah. Yang diekskresikan di ASI juga rendah. Makanya ini yang menjadi pilihan untuk obat-obat menyusui, ibu-ibu yang menyusui, pilihlah obat yang lebih bersifat asam. Ya, next. Ini saya tutup dulu aja. Saya buka lagi ya, karena udah mau mati. Tak close dulu.